Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bukan menjelaskan mengenai yaitu manusia dan lingkungan hidupnya, ekosistem dan ekologi. Nah, di sini Ibu menjelaskan ekosistem. Nah, ekosistem sendiri itu merupakan suatu sistem di mana terjadi hubungan interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup maupun yang tidak hidup. Nah, sedangkan ekologi sendiri itu adalah ilmu yang pelajari hubungan saling ketergantungan atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tak hidup di dalamnya suatu ekosistem ya. Oke. Kita bisa lihat di situ ada abiotik dan biotik. Nah, abiotik sendiri itu merupakan komponen fisik dan kimiawi yang terdapat pada suatu ekosistem sebagai medium atau substrat untuk berlangsung suatu kehidupan. Nah, contoh dari abiotik itu sendiri ada udara, ya, air, tanah, gas mineral, sinar matahari, udara, nah, suhu, kelembapan, dan derajat keasaman atau pH. Sedangkan yang biotik sendiri itu meliputi seluruh makhluk hidup di bumi, antara lain misalkan ada bakteri, jamur, ganggang, lumut, tumbuhan paku, tumbuhan tingkat tinggi, invertebrata, hewan vertebrata, dan termasuk manusia itu adalah biotik. Jadi suatu daerah yang ditempati oleh makhluk hidup yang hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya, itu namanya biotik ya. Jadi lebih kompleks. Di sini ada faktor-faktor yang menentukan sifat lingkungan hidup, yaitu jenis dan jumlah masing-masing unsur di dalamnya, interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup, perilaku atau kondisi unsur lingkungan hidup, faktor non material seperti cahaya, suhu, iklim. Misalkan lingkungan hidup di gurun pasir pasti berbeda dengan kutub utara misal. Nah, di sini ada manusia dipengaruhi oleh lingkungan atau aksi atau lokasi. Mutu lingkungan berkaitan dengan mutu hidup. Ya betul ya. Jadi kadang memang manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan atau kita sehari bersimbiosis mutualisme. Kalau ada manusia ada lingkungan. Nah, di sini semakin tinggi mutu hidup, semakin tinggi pula usaha memenuhi kebutuhan dasar dalam lingkungan. Contohnya misalkan penggunaan tisu sebagai pengganti lap atau sapu tangan. Nah, tisu, kertas, pohon, hutan. Jadi tisu itu terbuat dari kertas itu dari pohon, pohon itu dari hutan. Nah, itu dari penggunaan dipengaruhi oleh lingkungan. Di sini ada ekosistem berasal ekosistem atau ekos rumah dan sistem itu hubungan timah. Jadi yang sudah Ibu jelaskan yang di awal itu ekosistem itu suatu sistem lingkungan yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat hubungan timbal baliknya apa? Ada makhluk hidup, ya ada biotik, ada abiotiknya, ada udara, ada cahaya. Nah, kalau abiotik dan biotik sudah bersatu, nah kita sudah terlihat adanya ekosistem, ya, hubungan timbal baliknya. Ketika misalkan rusa minum air, nah itu sudah simbiosis mutualisme dan sudah adanya interaksi antara abiotik dan biotik. Nah, setiap komponen dalam ekosistem memiliki fungsi dan peran sendiri-sendiri ya. Selama masing-masing mampu berfungsi, maka keteraturan dalam ekosistem akan terjadi suatu keseimbangan. Nah, keseimbangan dalam ekosistem bersifat dinamis atau tidak statis, dapat berubah-ubah baik alamiah maupun buatan manusia. Kalau misalnya ekosistem memang ya tidak berubah-ubah karena kita tidak tahu perubahan lingkungan apa saja yang nantinya akan terjadi. Next, misalnya nih, ada ekosistem rawa berbeda dari sungai, akuarium yang dibuat manusia, tetapi masing-masing memiliki keseimbangan sendiri-sendiri. Namun demikian keseimbangan dalam setiap ekosistem alami bersifat homeostatis, yaitu sistem yang ada dalam ekosistem tersebut mampu menahan terjadi perubahan yang drastis, walaupun mungkin keseimbangan yang baru
terbentuk kualitasnya tidak sebaik sebelumnya. Jadi memang ada perubahan yang sangat drastis, tapi perubahannya nggak signifikan ya. Misalkan tanahnya agak tergeser atau misalkan suhunya berubah. Nah itu dari perubahan yang drastis dari ekosistem ini sendiri. Saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungan, ya komponen biotik dan abiotik yang sudah ibu jelaskan ya tadi ya. Jadi ada komponen biotik itu meliputi ada autotrofik, makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri, misalnya tumbuhan hijau. Ada heterotrofik, makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri, misalkan hewan, manusia. Karena kalau makhluk hidup kan dari contoh misalkan pohon sendiri kan bisa menghasilkan makanan sendiri. Kalau heterotrofik hewan manusia kan mencari makanan ya, karena di sini ada rumput, ada tikus, ada ular, ada elang. Maka kalau misalkan dia jadi ini kan heterofik, jadi saling membutuhkan ini. Tumbuhan hijau bisa memproduksi makanannya sendiri. Maka tikus memakan tumbuhan padi. Tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Nah, itulah proses heterotrofik ya. Komponen penyusun biotik itu ada produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, kalau produsen mampu menghasilkan mensintesa atau makanan bahan organik dari bahan organik tumbuhan hijau ya, tadi Ibu ya kan misalkan padi atau tumbuhan padi bisa menghasilkan beras. Nah, itu. Konsumen kelompok organisme ini tidak mampu mensintesa makanan sendiri, hanya mengkonsumsi makanan yang sudah jadi. Jadi, contohnya ya kita lah sebagai manusia, terus juga ada hewan juga, yaitu konsumen. Ada pengurai dekomposer, kelompok organisme heterotop yang mampu mengurai organisme lain yang telah mati menjadi bahan organik menjadi bahan-bahan yang lain, atau anorganik itu dikembalikan ke tanah, misalkan bakteri atau jamur ya. Jadi ini pengurai ya, dekomposer ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada produsen ini yang bisa menghasilkan sintesa, terus kita konsumen juga misalkan makan jagung, nah kucing, terus juga ada di komposer. Nah, ketika si kucing ini sudah mati, maka akan ada pengurai-pengurainya. Nah, ini pengurainya seperti jamur, bakteri. Nah, itu ada pengurai ya. Di sini dalam ekologi, komponen penyusun biotik saling berinteraksi membentuk suatu rantai makanan yang akhirnya membentuk suatu jaring-jaring makanannya. Misalkan di sini ada plankton dimakan oleh ikan, misalkan ikan dimakan oleh manusia juga. Nah, terus capung dimakan oleh ikan di sini ya. Ikan dimakan oleh manusia. Banyak. Terus ada capung dimakan oleh salamander atau tokek, dimakan oleh elang dimakan oleh manusia. Terus tokek juga dimakan oleh ular, kodok dimakan oleh ular. Nah, itu adalah rantai-rantai di mana disebut dengan yang namanya jaring-jaring makanan yang nantinya akan kembali ke satu, yaitu human atau konsumen ya. Nah, ini juga sama, jaring-jaring makanan bisa lihat ada elang, ada tupai, ada marmut, ada ayam, ada tumbuhan, ada bakteri juga, ada rusa, ada beruang. Nah, ini adalah beberapa contoh dari rantai-rantai makanan. Nah, ekosistem di bumi itu di sini ada, kita bisa lihat matahari, produsen, konsumen, organik, produsen, konsumen, dan komposter ya. Meliputi darat, laut, atau dalam sungai. Di sini ada antara masing-masing ekosistem terdapat interaksi sehingga terjadi suatu arus energi dan materi. Nah, materinya itu contoh penyusunnya itu ada C, H, O, N, dan SP. Nah, ini sini bisa kita lihat ada matahari ya, ada produsen, konsumen, ada dekomposer. Misalkan di sini ada tumbuhan menghasilkan CO2 ya.
CO2 dihirup oleh ini tumbuhan menjadi O2 yang nantinya akan diserap oleh manusia. Nah, setelah itu yang di bawahnya ada kalsium, ada nitrogen, ada anorganik. Nah, ini di bagian tanah ya ada mikroorganisme, terus juga ada dekomposer. Nah, ini ada respirasi. Nah, nantinya akan CO2-nya akan ke atas. Nah, tanah memberikan nutrisi. Nah, itu dari siklus materi ya. Kita sebut dengan biogeokimia. Nah, di sini ada energi. Energi itu diperlukan untuk melakukan kerja. Energi tidak dapat lihat, tetapi akibatnya bisa dilihat atau dirasakannya. Sumbernya ada matahari, air, panas bumi, atau biomasa. Misalkan ada energi matahari dipancarkan dalam bentuk cahaya, kemudian ditangkap oleh tubuh hijau dan diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesa. Nah, itu adalah proses energi. Nah, nantinya tumbuhan itu akan dikonsumsi oleh manusia. Manusia menjadi energi lagi. Nah, itulah proses berkesinambungan dari rantai makanan ya. Dari mulai biotik, abiotik, terus ya kita sebagai dari abiotik, biotik. Nah, kita itu sebagai biotik atau konsumennya menghasilkan energinya sesungguhnya. Nah, energi ini dihasilkan oleh produsen akan mengalir ke konsumen melalui proses makanan dalam bentuk aliran materi yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Perubahan bentuk energi dan akhirnya berakhir pada pengurai yang bakal mengembangkan lagi kepada alam. Nah, rantai makanan ini biasanya mengalir dari yang dimakan menuju yang memakan. Materi memiliki aliran berupa daur, sedangkan arus energi bersifat satu arah. Artinya energi tidak bisa kembali, bisa berubah bentuk dan tidak ada yang hilang. Energi tidak ada yang hilang, jadi dia bersifat satu arah. Energi satu, cuma satu dia. Nah, di sini ada daur materi dan aliran energi ya. Dan misalkan ada biotik, kita tahu ada karbon dioksida, ada oksigen, ada nitrogen, dan mineral. Nah, itu dari abiotik sendiri. Ini ada sun, matahari, terus langsung ke tanah atau ke tumbuhan. Di sini ada produsennya. Nah, di sini ada konsumen ya, konsumen. Itu dari konsumen ada komposer atau bakteri atau fungi. Nah, itu dari sama aja yang tadi ya daur materi, tapi ini ada energinya. Yang ketiga itu proses ekologi di mana ada fotosintesis. Ya, in the process photosynthesis plant convert radiant energy from. Jadi ini kan ada produsennya di mana nanti mataharinya akan memberikan energi kepada produsen sendiri, yaitu menghasilkan fotosintesis atau proses ekologi lah. Yang nantinya di mana ada gas ozon. Nah, di sini lapisan gas O3 di atmosfer berperan sebagai pelindung bumi dari sinar matahari gelombang pendek yang sangat merusak dan mematikan. Ada kerusakan lapisan O3 dan menghancurkan kehidupan di bumi kecuali mereka yang hidup dalam air karena dilindungi oleh lapisan air. Nah, sini dari materi energinya dari matahari jadi menuju ke bumi, dari bumi dimanfaatkan lagi, diurai lagi, maka akan kembali lagi. Ya, prosesnya dari CO2 sendiri, kayak misalkan CO2 dari dari AC, terus ada dari motor juga ya, gas motor itu nanti akan kembali lagi, akan diurai lagi di lapisan ozon. Nah, ini ya di sini ada CFC, radiasi. Nah, yang ini nantinya yang O3, ClO3, Cn nantinya akan ke lapisan ozonnya, ke lapisan ozon. Penambahan nitrogen. Nah, di sini nitrogen itu merupakan salah satu unsur utama penyusun kehidupan. Misalkan nitrogen menjadi asam amino, terus juga menjadi nantinya akan menjadi protein. Nah, di sini nitrogen sendiri tumbuhan itu melalui akar sebagai nitrogen yang terikat. Kemudian disintesa menjadi protein nabati yang nantinya dimakan oleh hewan. Misalkan daging, susu, telur. Nah, udara mengandung sekitar 80% gas nitrogen tetapi tidak dapat dimakan secara langsung. Nah, ini siklus nitrogen ya. Ada siklus nitrogennya, ada di sini ada organik materi, ada amonium, ada nitrifikasi bakteri, lysing, nitris, denitrifikasi ada tumbuhan.
Ini nantinya akan menjadi ini ya partisipasi. Yang nanti nitrogen, asam amino akan menjadi protein ya, kayak misalkan sini ada nitrogen dari si sapi nantinya akan menjadi daging atau susu. Nah, organisme pembuatan nitrogen itu udara yang hidup bebas adalah bakteri dengan ganggang biru hijau, atau kita sebut dengan azotobakter. Nah, di sini penambahan N2 udara dapat mencapai 80 kilo. Organisme penambat nitrogen udara yang hidup bersimbiosis, misalnya bakteri misalkan Rhizobium bersimbiosis dengan bintil akar aneka tumbuhan legum. Ganggang biru bersimbiosis dengan aneka tumbuhan paku azolla, menempati bagian daun azolla. Nah, bintil akar nih hasil simbiosis akar aneka tanaman kacang dengan Rhizobium. Nah, itu bersimbiosis ya bintil akar tanaman dengan Rhizobium yang di bawah tanah. Jadi ini kacang tanah yang di bawah tanah kan ada itu tuh, ada Rhizobium jamur. Nah, ini bersimbiosis ya nantinya kan menjadi kacang atau akar, bintil akar tanaman. Nah, aneka tumbuhan legum, orok-orok, kaliandra, serta azolla sangat baik juga sebagai pupuk hijau. Selain kandungan N yang tinggi juga dapat digunakan untuk memperbaiki struktur tanah. Jadi ada azolla sebagai pupuk ya. Di sini ya pupuk ini sebagai tanaman hias, ada banyak tanaman hias. Penggunaan pupuk urea dalam jumlah besar akan menghambat pertumbuhan organisme penambahan N. Terus juga ada pencemaran lingkungan, maka dari itu penambahan udara secara biologis dapat digalakan dan diutamakan ya. Yang terakhir itu pengendalian populasi ya, populasi pertumbuhan yaitu ada keterbatasan sumber makanan, ada air, pemangsa, ada kompetisi ya, interspesies atau intraspesies. Ada penyakit, bencana alam. Nah, adanya pengendali populasi sangat penting dalam rangka mencegah terjadinya ledakan populasi yang membahayakan lingkungan. Di sini populasi kuda di Sumbawa ini satu spesies ya, karena dia kompetisi interspesies juga. Di sini ada kehadiran mangsa dan pemangsa dapatnya dari sudut yang berbeda, misalkan menguntungkan atau merugikan. Kehadiran eceng gondok di waduk merugikan karena mengurangi debit air. Terus penanganan ular sawah dalam jumlah besar akan menyebabkan ledakan populasi tikus yang akhirnya akan merugikan pertanian. Jadi kalau di tikus penangkapan ular nanti tikusnya akan menyebabkan jumlah yang besar. Terus ada eceng gondok, ketika eceng gondoknya ada ya sangat merugikan. Karena apa? Merugikan karena mengurangi debit air pada si sungai. Yang keempat itu ada penyerbukan dan pembuahan, merupakan rangkaian proses untuk pertahanan jenis pada tumbuhan. Penggunaan pestisida berlebih akan menggunakan populasi serangga atau hewan. Penyerbukan ini akhirnya akan mempengaruhi produksi buah. Nah, ini kemampuan memperbarui diri. Sumber daya alam ada yang dapat diperbarui, misalkan ada yang tidak juga diperbarui seperti tambang ya, mineral. Nah, itu sumber daya alamnya dapat diperbarui melalui misalkan ada udara, air, ikan laut. Nah, itu dari sumber daya alam sendiri. Ada pembakaran juga bisa diperbarui, pembakaran hutan, ada reboisasi, ada hidroorologi, ada air tanah, sumber daya yang dapat diperbarui dan esensial bagi kehidupan. Nah, hutan, fungsi hutan mencegah banjir karena mampu mengurangi air yang muncul di permukaan sekaligus mengurangi peluang terjadinya erosi. Nah, di sini proses ekologi terganggu, maka akan terjadi gangguan keseimbangan. Dan mulailah dari yang kecil, mulai dari sendiri, mulai dari sekarang. Jadi, maka menjadikan kewajiban kita untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga keseimbangan alam ini dari perubahan lingkungan itu sendiri ya. Jadi, mulailah dari kita sendiri. Kalau dari kita ya siapa lagi gitu kan. Tidak akan terjadilah hal-hal yang perubahan yang drastis di lingkungan kita, maka kita jagalah dari sekarang. Oke, sampai sini Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.